Halo teman-teman, baik lagi di Porsedom Podcast Creative Wisdom. Nah, di podcast kali ini kita sama dua teman kita. Yang di sini di sebelah kanan gua ada Januar dan di sebelah kiri gua ada Farel. Nah, di podcast kali ini kita bakal bahas sport lagi, tapi sportnya yang kali ini cukup berbeda nih. Karena sport yang kemarin kita bahas itu e-sport, tapi sport yang sekarang kita bakal bahas tentang motorsport. Nah, motorsport yang kita bahas di sini bukan cuma MotoGP doang, tapi kita bakal ada bahas F1 sedikit mungkin ya. Kita colek-colek ke F1. Nah, karena mereka berdua nih lebih condong ke arah MotoGP, tapi mereka juga ngikutin F1. Nah, langsung aja kali ya ke pertanyaannya. Mungkin ke kalian berdua nih, pertanyaan kalian buat kalian berdua. Kalian nih ngikutin motorsport ini dari kapan sih? Terutama di MotoGP dulu. Buat kalian Yanuar sama Farel. Mungkin dari Januar dulu deh. Oke, dari Yanuar. Ya kalau gue sih dari pas SD ya, kurang lebih tuh pas zaman-zamannya mungkin 2013 pas Marquez langsung naik tuh. Kalau Farel ngikutin motorsport terutama MotoGP tahun berapa? Kalau gue udah pasti ngikutin bapak ya. Bapak gue dulu sering nonton tuh 2018an sih, pas lagi dominasinya Marquez juga. Kalau Farel dari bapak, kalau Yanuar ngikutin motorsport dari siapa nih? Sama, gue juga aja dari bapak. Oh, juga dari ya, dari bapak. Oh, kirain karena emang tiba-tiba ke setel TV ada motorsport, MotoGP terus kayak seru gitu. Ternyata dari bapak. emang bapak itu pasti suka motor, gak mungkin gak suka otomotif. Bahas-bahas MotoGP nih. Gue kepo nih. Kira-kira awal mula lu pada nonton MotoGP nih pada suka sama tim apa sih? Kan yang kita tahu tim di MotoGP itu ada Yamaha, ada Honda, Ducati. Dulu tuh juga masih ada Kawasaki, terus Suzuki gitu-gitu. Nah, kalian berdua nih, dulu tuh waktu awal nonton MotoGP pertama kali suka dan tertarik MotoGP nih sama tim apa? Mungkin dari siapa? Farel atau Yanuar dulu? Farel dulu kali ya. Sama gak sih? Mungkin kalau gue itu tuh dari 2020 2021 tuh suka sama Yamaha. Terutama gue suka sama salah satu rider rookie pas saat itu, Fabio Quartararo, yang benar-benar bisa mendominasi para rider lain. Bisa dibilang dia tuh rookie yang paling bagus lah di era itu. Soalnya waktu itu kan dia juga pernah lawan Marquez waktu itu sempat terus bener lawan seimbang mereka tuh. Dari Yamaha. Iya. Kalau Yanuar dari tim apa nih? Pertama kali suka? awal-awal tuh ya dari awal-awal kayaknya Lorenzo main tuh berarti di Yamaha. Terus nyampe pas Lorenzo pensiun tuh gua sempet vakum buat nonton GP. Nah nonton lagi tuh pas eranya Pecco Bagnaia. Berarti gua sukanya sekarang tuh ya paling Ducati lah. Nah, kalau bahas MotoGP nih, MotoGP ini kan gak tentang individu doang ya. MotoGP ini ada teammate-nya. Nah, teammate duo favorit yang kalian suka ini di MotoGP itu apa sih? Kan ada kalau dulu tuh Pedrosa sama Marquez, terus ada Lorenzo sama Rossi. Nah, kalau sekarang teammate yang dua dari Ducati itu Pecco sama Marquez. Nah, kalau dari Yanuar sama Farel, duo favorit teammate di MotoGP yang menurut kalian, wah ini duo rider favorit gue banget ini. Mau dari zaman-zamannya Rossi awal mula atau zaman-zaman yang sekarang juga nggak apa-apa. Kalau dari Farel dulu. Nah, karena gue juga dukung Yamaha ya. Yang menurut gue duo paling bagus tuh masih Lorenzo sama Rossi. Zaman-zaman kemasannya Yamaha ya itu. Gue setuju sama dia, benar. Soalnya dominasi mereka tuh bisa ngelawan dominasinya Marquez. Mereka. Iya. Terus juga mereka pernah konstruktor tuh championship berapa kali ya? Pas di eranya Marquez 4 apa 3 gitu. Pokoknya benar-benar dia masih kompetitif lah. Berarti duo Pedrosa sama Marquez atau duo Marquez sama Pecco ini gak ada apa-apanya dong dibanding Lorenzo sama Rossi ini. Sebenarnya ya Honda cuma kebantu Marquez aja sih. Yeah. Nah, gue kepo nih. Kira-kira kenapa sih MotoGP bisa lebih seru? Kan kayak kita tahu olahraga itu banyak tuh, kayak ada bola, terus basket, volley. Tapi kenapa kalian berdua lebih condong ke arah motorsport yang kita tahu motorsport ini kayak gimana ya? Kurang, kalau di Indo nih dibanding kalau di sepak bola kurang gitu loh peminatnya. Kalau dibanding sepak bola sama motorsportnya. Apalagi MotoGP. Kalau menurut kalian berdua kenapa sih? Kenapa MotoGP kok yang bikin kalian lebih suka ketimbang bola gitu?
Dari Januar deh, tadi udah Farel. Ya jelas sih dari bapak kan ya awal tuh. Hmm. Terus yang lebih spesifik tuh karena MotoGP tuh siarannya tahu kita harus di mana. Kan Trans 7 kan. Dia terus masih nyampe sekarang. Jadi orang-orang tahu nih MotoGP tuh nonton di mana. Nggak kayak misalkan F1 nih. F1 kita masih bingung nih kalau siaran tuh di mana. Harus di Bin TV kan. Nah, itu bayar. Jadi orang juga selain siaran mungkin yang faktor kedua tuh orang Indonesia lebih suka motor daripada mobil. Nah, itu menurut gue sih. Kalau dari Farel, apa sih alasan lu lebih suka MotoGP ketimbang olahraga lain kayak bola basket atau kayak badminton contohnya? Mungkin kalau MotoGP ini awalnya tuh dari kita sendiri. Mungkin dari kita tuh nonton MotoGP ini langsung suka. Nah, kita langsung masuk ke genre namanya balapan. Itu kita benar-benar masuk ke situ. Akhirnya kita keterusan MotoGP, lalu F1 yang lain-lain. Mungkin dari awal lah itu. Gua langsung suka sama genre balapan. Kayak balapan tuh kayak jujur gua sebagai penikmat olahraga apalagi bola tuh kayak ngeliat MotoGP sih kayak ada seru-serunya sih. Iya, banyak. Kayak yang kalau di bola bahasnya taktik, kalau di MotoGP ini iya. Overtake banyak. Apalagi kalau ada kejadian krusial kayak entah itu crash. Waduh. Nah, masalah crash nih. Gue kepo, crash paling parah di MotoGP menurut kalian tuh crashnya siapa sih? Kan yang kita tahu kemarin Marquez baru aja crash di Mandalika, ditabrak sama BZ ya. Oh iya. Kalau menurut kalian crash paling parah di MotoGP selama kalian yang udah pernah tonton deh, menurut kalian crash siapa yang paling parah? Dari gua nih ya Januar dulu. Jujur kalau gue selama gue nonton yang paling gue ingat itu pas kejadian Austria. Gue lupa tahun berapa, pokoknya waktu itu posisinya finalis kalau nggak salah, dia tabrakan sama rider lain. Nah, motornya itu dia melayang terbang di atas kepalanya Rossi. Jadi Rossi tuh bisa dibilang hampir meninggal waktu itu. Soalnya cuma beberapa sentimeter lah. Ya, seperti detik. Pokoknya kalau telat Rossi bisa meninggal di tempat itu juga. Kalau dari Farel, crash paling parah menurut Farel? Sebenernya kalau crash gue paling bawa dari sejarah yang kemarin ya, dari Simoncelli ya kita tahu. Oh iya, gua tahu Kepalanya kelindus gitu. Itu yang paling parah menurut gue, karena benar memakan korban jiwa. Iya, kalau kita lihat crash dari F1 sama MotoGP itu benar-benar berbanding terbalik ya. Kalau di mana kalau crash di MotoGP itu resikonya benar-benar gede. Motorsport yang resikonya paling gede itu MotoGP. Ya soalnya dia nggak ada pelindungnya, jatuh aja. Mentok-mentok cuma helm doang yang di. Iya. Nah, kita udah bahas MotoGP nih. Sekarang coba kita kulik ke sebelah kali ya, ke F1 yang dimana motorsport ini juga baru-baru lagi naik di Indonesia. Kurang lebih setahun 2 tahun terakhir F1 ini lagi naik di Indo, terutama gara-gara mungkin meme Dudu Max itu, terus meme L Tung 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 dan L If. Nah, kita coba sedikit bahas ke F1. Nah, bahas ke F1. Gue penasaran, tim yang didukung lu kalau di F1 itu apa sih? Kan kalau Januar kalau di MotoGP yang didukung Yamaha ya. Kalau Farel juga Yamaha. Nah, kalau di MotoGP kalau di F1 Kalau di F1 nih kalian tetap dukung tim yang sama atau tim yang berbeda? Kayak contohnya misalkan Farel Yamaha, misalkan contohnya Farel Red Bull, terus lu juga fans Red Bull. Nah, kalau Januar lu di F1 tuh fans apa sih? Jujur ya sebenarnya gue di F1 tuh awal-awalnya ragu mau milih tim mana, tapi gue suka karena Norris, jadi ya gue pilih McLaren aja sih. Oh iya, McLaren yang 2 tahun 3 tahun kebelakangan emang mendominasi banget sih. Yang kita tahu WCC dia back to back 2 tahun terakhir dia berhasil. WCC keren banget sih, duo teammate dari duo papaya ini. Kalau dari Farel ini favorit tim lu di F1 itu apa sih? Sebenarnya dari awal gue nonton tuh gue suka Mercy karena ada Lewis. Nah, nggak cuma Lewis yang gue suka. Awal-awal batu Kimi, pas lagi Kimi-Kiminya lagi bagus tuh. Nah, tiba-tiba gue suka sama Mercy tuh. Dan juga satu lagi Ferrari. Jadi gue dukung 2 tim, Mercy sama Ferrari. Terus yang kita tahu nih, Ferrari dengan segala kenestrayanya tiap tahun, menurut lu kayak apa sih yang bikin lu yakin dengan tim ini? Tim kuda jingkrak yang kita tahu meme-nya di mana-mana, yang gacor tiap Jumat ngacir, Sabtu kocar-kacir, Minggu yang penting hadir. Kalau menurut lu apa yang bikin lu tetap yakin dukung Ferrari? Gue mah nggak yakin sih. Kenapa tuh? Kok malah nggak yakin sih? Kok bisa nggak yakin gitu? Gue nunggu aja sih ada upgrade lagi. Oh, nunggu upgrade dari Fred kayaknya. Ada upgrade juga tetap aja di bawah. Cuma aja gue.
Kalau dibanding Ferrari sih gue jujur mending Mercy sih. Iya jelas Mercy konsisten mereka. Ya karena Mercy ya meskipun kadang kalau jelek banget tapi kalau bagus banget. Contohnya kayak Kimi sama Russell, kayak kemarin Russell berhasil pole position dan win race di Singapura kan. Itu keren sih menurut gua. Nah, udah bahas F1. Gue kepo banget sih sama kan di F1 tuh sama kayak di MotoGP, ada second driver, ada first driver, ada 2 teammates terbaik. Gue penasaran. First driver dulu deh. First driver terbaik menurut Farel sama Yanuar versi mereka di F1. Dari Farel dulu. First driver. Lu aja. Siapa nih? Cepet. Nah, Yanuar dulu atau Farel dulu? Gua. Oke. First driver terbaik menurut lu di F1. Menurut gua pribadi Hamilton sih. Hamilton bagus. Wah, masa kemasan Hamilton di Mercy emang bagus banget sih yang kita tahu. Apalagi sama temennya itu yang dari kecil si Rosberg. Itu udah kan nyampe ada julukannya Brosedes tuh ya. Iya sih yang kita tahu F1 di 2016 persaingan ketat antara Hamilton sama Rosberg tuh benar-benar susah. Kita lupain lah ya yang dimana duo Mercy ini membuktikan siapa yang terbaik di antara Rosberg sama Hamilton. Ya, nyampe gara-gara itu juga hubungan pertemanan mereka hancur kan. Iya, yang gue tahu juga Rosberg setelah WDC 2016 dia langsung pensiun kan. Iya. Nah, mungkin karena Rosberg takut Hamilton balas dendam kali ya, makanya dia langsung pensiun. Kalau dari Farel, first driver favorit lu di F1 siapa, Farel? Ya sama kayak gue bilang kemarin, kayak tadi. Gue suka sama Lewis. Tapi kekurangan Lewis tuh dia jarang akrab sama teammates-nya. Iya, itu yang paling kurang sama dia. Cuma dia first driver bagus. Karena menurut gue ngeliat Lewis nih kayak orangnya tuh gimana ya, introvert. Dibilang introvert juga nggak bisa, tapi gimana ya, orangnya susah buat terbuka sama orang lain. Kayak orang-orang yang gila sama Jordan lah. Jadi dia benar-benar fokus sama passionnya. Nah, kalau kita tahu Lewis nih emang nggak bisa kita pungkiri lah, salah satu driver terbaik di F1 setelah Max Schumacher. Schumacher ya. Nah, udah bahas first driver, gue penasaran sama second driver favorit kalian berdua. Kalau dari Farel dulu deh, tadi udah Yanuar. Second driver favorit lu siapa nih? Udah jelas gue suka sama Carlos Sainz. Oh, soalnya dia tuh di semua tim tuh bener klop banget sama timnya. Jadi dia tuh kayak bener apa ya, baru masuk aja udah chemistry-nya dapet loh. Ya, terus dia juga bisa upgrade mobilnya, ngasih data-data yang penting juga. Yang kita tahu kasihan banget sih Sainz. Di tiap timnya dia jadi second driver mulu, yang bisa dijuluki L second choice. L ngarit, kalau di Ferrari dia terkenal L ngarit, tapi kalau di tim barunya mungkin L second choice. Tapi gue ngeliat Carlos Sainz di Ferrari tuh bener-bener bagus banget sih, apalagi duo dia sama Leclerc gila banget. Bahkan setelah mereka berdua udah pisah tim aja tetap klop banget meskipun udah beda tim. Kalau dari Yanuar, second driver favorit lu siapa, Yan? Second driver. Kalau dibilang second driver sih mungkin mirip-mirip ya Sainz, tapi juga gue bisa naro mungkin Ricciardo. Ricciardo. Ya, Ricciardo tuh apa ya? Disebut loyal juga enggak, tapi dia bisa ngasih upgrade yang jauh lebih bagus lah. Mungkin daripada Sainz ya menurut gue. Ricky nih second driver terbaik pas first drivernya siapa nih? Pas Max kalau pas zaman-zamannya Max ya. Itu juga lumayan sih. Gue jujur sebagai fans Red Bull di F1, terutama fans Max sih, bukan fans Red Bull. Gue ngeliat duo Red Bull nih, Max sama Ricci nih kayak gila. Gue kangen duo teammate Red Bull tuh. Soalnya kalau di Red Bull tuh kayak Kimi sama Max tuh kayak kurang gitu loh. Yang kalian tahu ya, lebih bagus duetnya Max sama Ricci sih. Nah, udah bahas second driver, udah bahas first driver. Gue kepo nih, duo teammate terbaik menurut kalian di F1 kan. Kita tadi udah bahas duo teammate terbaik di MotoGP. Menurut kalian ada Rossi sama Lorenzo. Nah, gue penasaran duo teammate terbaik di F1. Entah setelah mau dari zamannya Lewis awal-awal WDC juga nggak apa-apa, atau zaman-zamannya Ayrton Senna, atau zaman-zamannya siapa Alan Prost juga nggak apa-apa. Atau yang sekarang juga gak apa-apa, all time, terserah kalian. Sekarang udah pasti ada sih Do McLaren itu ya. Do McLaren udah pasti ada. Kalau gua nggak setuju sih kalau itu. Oh, justru Farel yang fans Ferrari sama Mercy lebih ngejagoin duo teammate McLaren ketimbang. Karena ada 3 sih gua. Siapa aja tuh? Ada Lewis sama Bottas, itu gua suka duo itu. Karena Bottas tuh sama Lewis yang terkenal gak akrab sama orang, dia tuh jadi akrab banget sama Bottas. Bottas tuh juga bisa support kalau dia mau ngejar WDC. Ngembangin mobil juga dia bagus. Yang kita tahu Bottas juga di F1 tuh
selain jadi driver dia setelah pensiun jadi driver tuh Deserve ya. iya kayak deserve tuh tapi lucu banget gitu loh. Nah menurut terus ada 3 kan, keduanya siapa menurut lo yang terbaik? Carlos. Carlos. Oh, duo Ferrari, Carlos sama Leclerc ya. Karena pas di era itu mereka tuh hampir dapat WCC. Cuman Caleb juga masih Max. Iya sih. Kita nggak bisa pungkiri kekuatan Max Racing deh. Verstappen Racing itu emang gacor banget. Yang pertama siapa? Ya tadi sih Lewis Bottas, terus ada Carlos sama Dom McLaren itu. Oh, Dom McLaren. Gue nggak setuju sih kalau udah McLaren mah. Kenapa? Justru, mereka sering berantem jatuhnya di Januar sekarang yang ya. bisa disebut fans McLaren, papaya fans, dia malah nggak setuju kalau teammates-nya terbaik buat saat ini. Kalau menurut lu Yan, kita udah ngelihat duo teammate terbaik menurut Farel. Kalau lu duo teammate terbaik menurut lu? Terbaik. Mau 1, 2, 3 bebas. Siapa terbaik ya? Yang kita tahu sekarang di Mercy ada Russell, Kimi tuh juga gila banget. Kalau emang mereka lagi dua-duanya lagi perform tuh. Terus ada duo Papaya atau duo Ferrari, Hamilton sama Leclerc. Nggak bisa dikatain duo itu, nggak bisa dikatain duo. Tapi jujur gue kalau dibilang terbaik ya, gue ngambil yang underrated mungkin Albon sama Sainz. Itu bener. Mereka tuh sama-sama ngejar buat mobil pengembangannya tuh bagus. Terus juga mereka nggak egois lah jatuhnya. Yang kita tahu juga si Sainz ini di tim mana aja, mau di tim yang akademinya dulu di Red Bull, terus di Ferrari. McLaren juga sama Norris. Iya, Norris ya, dia benar-benar klop banget. Ya, Sainz ini sosok orang yang kayak Iya, gampang cair lah jatuhnya. Bisa bergaul sama siapa aja. Apalagi sama Albon juga, teammate dia di Williams berdua juga lumayan bagus banget. Albon juga ini mungkin musim terbaiknya dia selama di F1 yang kita tahu, karena Albon sebelumnya di F1 kayak nggak pernah loh sebaik ini performanya. Iya, mungkin ya kalau Sainz masih berada di Williams 1 atau 2 tahun ke depan, nggak mungkin kalau Williams tuh jelek, pasti bagus, gue yakin serius. Yang kita tahu kata-katanya Sainz, dia bakal ngangkat tim yang dari bawah ke atas. Itu janjinya dia. Emang bener sih, gue juga salut sih sama Sainz. Di tim mana aja dia dijadiin second driver, tapi dia so-so aja. Dia nggak marah, dia nggak frustasi, dia terima-terima aja. Ada lagi nggak selain Sainz sama Albon, dua teammates favorit lo? Siapa ya? Mungkin masa ya Mercedes, kayaknya nggak Mercedes. Tapi Mercedes Russell, Kimi atau Mercedes yang lori lah pasti. Tapi Mercedes Russell sama Lewis. Iya, tapi ya gimana ya, toxic lah jatuhnya akhir-akhir. Iya sih. Tapi yang kita tahu Russell sama Kimi itu duo itu kalau emang lagi perform gila banget. Ya, mungkin kadang Kiminya aja jatuhnya bukan egois, dia kayak masih muda lah. Ya masih muda, masih labil. Kalau agresif juga kadang. Ininya belum bisa dikontrol, hawa nafsunya, emosinya masih ya seumur-umuran kita lah ya, Kimi tuh. Nafsunya masih gede ya. Nah, udah kita bahas second driver, first driver, terus teammates favorit. Mungkin kita bahas siapa yang bakal WDC tahun ini. Nah, kalau WCC kan kita udah tahu ya, McLaren udah berhasil WCC di 2025-2024 yang dimana poin McLaren udah nggak bisa dikejar sama tim manapun itu, mau Mercy, Ferrari atau Verstappen Racing. Nah, menurut kalian di antara 3 driver ini yang masih memungkinkan buat WDC antara Max, Loris sama Piastri? Masih abu-abu banget ini. Iya sih. Kita belum tahu. Yang kita tahu semenjak Norris sama Lando DNF, yang Lando DNF nggak salah tuh di Kanada ya. Iya, Kanada. Iya, terus Norris Piastrinya DNF-nya di Azerbaijan. Iya, di Azerbaijan, yang dimana terus di Azerbaijan itu si Max malah winner race. Itu jadi gapnya jadi kecil. Tapi kalau gua lihat ya, Piastri masih mungkin lebih gampang ya daripada Norris. Iya, yang kita tahu secara skill juga Piastri menurut gua ya, Piastri tuh untuk sekarang jauh di atas, lebih baik daripada Norris. Meskipun first drivernya Norris ya, gue lebih setuju kalau nantinya Piastri yang WDC ketimbang Lando. Tapi kalau kita lihat juga nih ya, maaf ya Matong, Norris sebenarnya bisa WDC, tapi dia egonya masih tinggi sih. Iya benar. Dia masih ke bawah kayak dari 2024 2023 dia kan dia
sering jadiin first driver. Jadi egonya masih terus tinggi-tinggi gitu, gak mau ngalah dia. Ya yang kita tahu ya, ego manusia juga kalau udah diutamain pasti kayak gimana ya tahu sendiri lah. Kalau menurut lu nih masih abu-abu, yang paling mendekati siapa Rel? Duh, gua nggak terlalu tahu sih. Kalau Mungkin Charles Leclerc ya. Waduh, kok Leclerc sih? Itu kita lagi bahas Verstappen, Piastri sama Norris. Ada Leclerc. DNF-nya berkali-kali ya. Tapi kalau Yanuar masih nganggap Piastri masih lebih mudah WDC ketimbang Norris. Kalau Farel secara realistis aja Rel, siapa Rel? Bertolet. Like aduh. Gua ngeliat like tuh susah sih Rel. Kudu Piastri harus DNF di semua race, Lando harus DNF di semua race, Max harus 3 kali DNF, dan itu like harus win race di sepanjang sisa race. Iya. Kalau ada sprint pun harus menang Iya. sprintnya. Sebenarnya nih di musim ini benar-benar bingung sih siapa aja yang bakal WDC. Soalnya Max yang udah bakal mendekati 2 McLaren itu, dan 2 McLaren itu juga lagi kejar-kejaran poin juga. Bener-bener masih abu-abu banget sih. Oh iya sih. Mungkin WDC untuk tahun ini masih abu-abu. Terus yang kita lihat F1 makin panas semenjak Piastri sama Norris tuh DNF ya. Iya. Nah, kita udah bahas F1, udah bahas MotoGP. Mungkin kayaknya udah segitu aja gak sih? Ya, Karena udah. kalau terlalu lanjut terlalu dalam nanti durasinya kepanjangan, takut editornya ngeditnya kepanjangan juga. Jadi kayak ya udah segini aja, kita bahas lanjut lagi, bahas temanya di next pertemuan kalau kita dikasih kesempatan lagi. Oke. Terima kasih buat Farel sama Yanuar. Ya, Makasih Yanuar udah nyempetin datang ke podcast kali ini. Udah bahas motorsport. Nah, kita udah bahas motorsport sama Yanuar sama Farel. Mungkin segitu dulu aja pembahasan kita tentang olahraga motorsport kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain notifikasi kalau kita ada upload selanjutnya. See you. Bye-bye.